Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Sukmaraganata dengan NIM A11 2022 14551. Saya di sini akan memerentasikan pembuatan web eh, menggunakan Laravel. Untuk mata kuliah sendiri ini adalah bimbingan karir web developer. Nah, di sini ada tampilan layout yang berisikan antara header, sidebar, terus ini main bar, dan ini adalah footer. Di sidebar sendiri ada logo bengkel coding, lalu dashboard, manajemen kategori, manajemen event, dan histori pembulian, serta logout. Lalu di main bar ada dashboard untuk admin yang berisikan total event, kategori, dan total transaksi. Ini adalah dummy datanya. Lalu masuk ke manajemen kategori, di sini admin dapat mengatur kategori yang akan dibikin di dalam web ini. Semisal saya akan menambahkan kategori yaitu dance. Nah, di sini ada ya, dance. Lalu saya edit menjadi tari. Nah, ini bisa ya, tari. Lalu saya hapus. Ya, di sini admin dapat melakukan CRUD, create, update, and delete. Ini. Ya. Lalu masuk ke manajemen event. Di dalam manajemen event ini berisikan judul, kategori yang akan dimasukkan, lalu tanggal, lokasi. Nih. Lalu saya akan menambahkan event ya. Semisal judul eventnya musik jazz. Lalu di sini ini konser musik jazz. Musik jazz. Lalu di sini jazz Indonesia. Lalu tanggal 22. Lalu lokasi ada di Malangan, di Ponorogo. Lalu kategori ini adalah musik, masuknya ke konser. Lalu ini saya akan memilih gambar. Misal ini. Lalu simpan event. Nah, ini udah ada ya konser musik jazz. Lalu di detail ini akan berisikan tentang detail eventnya. Di sini ada judul event yaitu konser musik jazz, deskripsi yaitu musik jazz Indonesia, tanggal dan waktu dilaksanakan konser tersebut, lokasi ada di Lapangan Diponegoro, lalu kategorinya masuk ke konser. Dan ini untuk contoh saja ya, ini adalah misalnya kayak gambar pamfletnya gitu. Nah, di sini juga admin dapat menambahkan tiket supaya bisa dibeli oleh user ya. Beli tiket semisalnya premium. Contoh harganya 120. Lalu stoknya ada 110 gitu. Tambah. Nah, ini admin sudah dapat memperbarui ini ya. Lalu kita akan edit stoknya menjadi 100 dan harganya menjadi 100.000. Nah, ini sudah bisa ya. Ya, saya hapus. Ya, udah bisa. Nah, di sini balik lagi ke manajemen event. Misalnya admin akan menghapus manajemen eventnya gitu ya. Yang bagian konser musik jazz gitu atau event yang akan dilakukan gitu ya. Sebentar.
Kita edit dulu aja. Oh, simpan event. Nah, ini bisa ya, keganti. Saya hapus ya. Ya. Lalu di store pembelian di sini admin dapat memantau atau dapat melihat nama-nama pembeli, lalu event yang dibeli oleh user, terus tanggal pembeliannya. Si user ini membeli tiket kapan dan total harga yang harus dibayar oleh pembeli. Misal ini. Nah, di sini akan ada gambar dari pamfletnya gitu, misalnya namanya itu konser musik rock. Lalu di stadion utama tempatnya. Lalu terus eh jenis tiket yang dibeli adalah premium dengan kuantiti satu atau jumlah satu dan harganya 1.500.000 dan total pembayarannya adalah di 1.500.000 begitu. Ya, selanjutnya pada bagian ini saya akan menjelaskan alur logika sistem. Saya di sini menggunakan konsep MVC, mulai dari bagaimana rute menangani eh, request pembelian tiket, terus logika controller dalam memvalidasi kuota, hingga interaksi antar model menggunakan Eloquent. Pertama, alur dimulai dari rute. Nah, di sini. Ketika user menekan tombol beli pada tiket, browser akan mengirimkan request ke rute. Misalnya rute pembelian tiket. Rute ini berfungsi sebagai penghubung antara request dari pembeli atau user dan controller. Di dalam file web PHP ini, router diarahkan ke metode controller yang khusus menangani proses pembelian tiket. Jadi habis dari sini nanti akan diarahkan ke controller. Dengan pemisah ini, rute hanya bertugas mengatur arah request. Selanjutnya masuk ke logika controller, berisi validasi dan penyimpanan data. Setelah request diterima oleh rute di sini tadi, proses akan dilanjutkan ke controller. Nah, di sini controller. Controller tersebut bertugas untuk menangani logika utama pembelian tiket. Yang pertama, controller akan melakukan uh, validasi input seperti jumlah tiket yang dibeli dan memastikan data yang dikirim user itu valid. Nah, di sini nanti dari rute tiket tadi akan masuk ke controller tiket di sini. Nah, kemudian controller akan mengecek kuota tiket. Sistem akan membandingkan jumlah tiket yang diminta user dengan sisa kuota yang tersedia pada event. Nah, jika kuota tidak mencukupi, maka eh, apa namanya eh, proses tidak apa namanya tidak tersedia gitu. Jadi eh, sistem akan membandingkan jumlah tiket yang diminta user dengan sisa kuota yang tersedia pada event. Nah, jika kuota tidak mencukupi, maka proses pembelian dibatalkan dan sistem akan mengirimkan pesan error kepada user. Nah, jika kuota tiketnya sudah habis atau tidak memenuhi, gitu nanti ada tampilan atau peringatan gitu, eh, pesanan error gitu, pesan error ya gitu ke user. Namun jika kuota masih tersedia, controller akan menyimpan data transaksi ke database, mengurangi jumlah kuota tiket dan mengaitkan data pembelian dengan user dan event.
Dengan cara ini, controller memastikan bahwa tidak terjadi pembelian melebihi kuota. Lalu akan memasuki interaksi model menggunakan Eloquent ORM. Nah, di sini interaksi antar model menggunakan Eloquent model event memiliki relasi dengan model kategori menggunakan belongs to. Nah, ini berarti setiap event hanya memiliki satu kategori. Jadi misalnya event musik gitu ya, tidak hanya memiliki kategori aja gitu. Sebenarnya dengan model kategori memiliki relasi as many ke event. Karena satu kategori bisa memiliki banyak event. Jadi misal kategori musik, nanti ada banyak sekali kategorinya. Seperti konser musik rock, jazz, dan lain-lain. Seperti itu. Selain itu, model event juga memiliki relasi dengan model tiket. Relasi ini memungkinkan sistem untuk mengakses data tiket dari sebuah event, termasuk harga dan kuotanya. Dengan Eloquent, interaksi data menjadi lebih mudah karena kita dapat memanggil relasi antar tabel tanpa menulis query SQL secara manual. Yang keempat, reasoning. Alasannya saya menggunakan pola MVC karena pola MVC digunakan untuk menjaga stabilitas dan skalabilitas sistem. Jadi rute dipisahkan agar alur request mudah dilacak dan tidak tercampur dengan logika bisnis. Controller difokuskan untuk menangani proses dan validasi sehingga logika aplikasi terpusat dan menjadi dapat dikontrol atau mudah dikontrol gitu. Model ini digunakan untuk mengatur database interaksi database menggunakan Eloquent sehingga data tetap konsisten dan aman. Dengan pemisahan tanggung jawab ini, sistem menjadi lebih aman dari kesalahan logika, lebih stabil ketika jumlah data dan user bertambah, dan lebih mudah dikembangkan pada masa yang akan datang. Dengan penerapan konsep MVC dan Eloquent ORM, sistem pembelian tiket dapat berjalan secara teratur, secara terstruktur, aman, dan stabil. Demikian penjelasan alur logika MVC pada sistem yang saya bangun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.